Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pemirsa yang budiman yang mengikuti podcast dari Aliansi Kebangsaan, kita akan kembali untuk menemui para pemirsa semuanya bahwa sebelumnya kita sudah berbicara soal mentalitas kemerdekaan dan sekarang juga akan kita bicara soal mentalitas kemerdekaan. Kita mengetahui dan mengikuti gelombang protes yang hidup di masyarakat di berbagai daerah sekarang ini. Apakah itu juga merupakan manifestasi dari rasa kemerdekaan? Yang jelas, mahasiswa sebagai kompas moral dari bangsa Indonesia, dari rakyat Indonesia, ingin menyatakan sebagai penyalur aspirasi, karena penyalur aspirasi yang secara formal tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Para pemirsa, kita dalam podcast ini tetap untuk mendalami 3 ranah Pancasila. Ranah tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. Juga narasumber yang kita hadirkan juga seperti juga yang telah lalu. Yang pertama, Pak Ponco Sutowo. Selamat siang, Pak Ponco. Selamat siang. Yang kedua, Bung Yudi Latif, PSD. Pak Ponco sebagai seorang pengusaha pribumi yang patriotik, dan Bung Yudi adalah seorang cendekiawan Muslim yang sangat produktif, menulis berbagai buku dan tulisan-tulisan yang kita nikmati dalam setiap saat. Kali ini kita juga kembali untuk mendalami tentang mentalitas kemerdekaan ini. Nah, bagaimana pandangan Pak Ponco tentang kemerdekaan ini? Karena secara politik kita sudah 8 tahun merdeka yang dinyatakan lewat proklamasi kemerdekaan. Tetapi tentu saja setiap individu, setiap rakyat kita, setiap masyarakat kita, apakah sudah merasakan kemerdekaan itu? Nah, untuk itu kita dengarkan, kita ikuti bagaimana pandangan beliau tentang mentalitas kemerdekaan ini. Kami persilahkan, Pak Ponco. Kalau kita melihat sejarah bahwa sudah 8 dekade proklamasi, gitu. Proklamasi dilakukan 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar disahkan 18 Agustus. Sehari sudah proklamasi. Kalau kita lihat dalam pembukaan Undang Dasar 45, maka visi negara kita apa? Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu visi dari negara kita. Padahal visi itu dilakukan sehari sudah proklamasi. Artinya ada 2 macam kemerdekaan yang dimaksud itu. Bukan hanya kemerdekaan dalam proklamasi 17 Agustus. Tentunya visi dari Indonesia yang merdeka itu lebih besar gitu. Barangkali sebagai gambaran saja, kalau proklamasi itu proses politik, proklamasi. Tapi mental itu masih menimbulkan bekas yang dalam hasil kolonialisasi yang begitu beratus tahun. Dan itu proses budaya gitu, bukan proses politik. Bagaimana merubah proses budaya supaya secara budaya kita merdeka gitu. Begitu juga secara ekonomi. Secara ekonomi juga bukan satu proses bahwa sebagai negara yang merdeka seharusnya
secara ekonomi juga merdeka, kita mandiri gitu. Ketergantungan kepada orang lain gitu. Kalau masih tergantung kepada orang lain kan namanya belum merdeka. Nah, hal ini yang perlu diperjuangkan gitu. Ini satu visi jangka panjang. Persoalan hari ini, perjuangan itu oleh siapa? Perjuangan itu kan oleh rakyat Indonesia. Nggak mungkin kita berharap kita secara budaya merdeka, secara ekonomi merdeka, tapi bukan rakyat Indonesia yang berjuang, kan tidak mungkin. Itu saya kira dalam Islam ada ayatnya juga yang menyatakan itu. Oleh karena itu persoalannya sekarang, kalau kita mau rakyat sebagai subjek pembangunan, maka secara batin, secara pikiran, rakyat kita harus merdeka gitu. Nah, bagaimana menciptakan kemerdekaan bagi seluruh rakyat secara batin, itu jawabannya harus kita rumuskan hari ini. Sebab kalau kita tidak merumuskan dengan baik, maka kita akan berputar di tempat itu saja. Proklamasi tidak memberi makna sampai dengan bahwa kita sendiri sudah siap dengan mereka. Itu kira-kira pandangannya, Bung Sati. Baik, terima kasih Pak Ponco. Bahwa kemerdekaan itu bukan hanya proses politik, tapi juga proses kebudayaan, proses peradaban. Nah, barangkali Bung Yudi bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana proses kemerdekaan itu sebagai proses kebudayaan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Jaki. Jadi kemerdekaan kan punya dua agenda. Saya nyebutnya semacam kepakan sayap Garuda gitu. Pertama, bagaimana memperjuangkan kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, eksploitasi, diskriminasi, penjajahan gitu. Kedua adalah merdeka untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Orang bilang ada dua jenis kebebasan, kebebasan negatif, kebebasan positif. Kebebasan negatif merdeka dari apa? Kebebasan positif merdeka untuk apa yaitu. Nah, cuma baik untuk merdeka dari segala bentuk penindasan ataupun merdeka untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu dari mana memulainya gitu pertanyaannya. Nah, menurut saya seluruh perubahan itu harus dimulai dari perubahan kerangka mental. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga kaum itu sendiri mengubah apa-apa yang ada di dalam mindsetnya, di dalam kerangka mentalnya gitu. Nah, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, sayangnya prasyarat mental untuk mewujudkan kemerdekaan negatif dan positif itu lama-lama mengalami peluluhan gitu. Nah, kalau kita lihat trajektori Indonesia kan, itu betul-betul perjuangan kemerdekaan itu dimulai dari perjuangan mental dengan merobohkan ya kerangka mental feodalistik yang disebut dengan bangsawan usul. Jadi siapapun yang terlahir dari anak-anak keturunan Menak otomatis dianggap terhormat gitu. Tapi oleh para aktivis pergerakan kita itu mulai diubah kerangka mental itu. Dia bilang kalau begini caranya kita tidak akan maju. Kita harus pancangkan jalan baru di mana kehormatan tidak lagi berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan kualitas manusia, berdasarkan pikiran. Maka dia pancangkan bangsawan pikiran gitu kan. Itu kan perubahan mental gitu. Nah, merdeka itu sendiri sebenarnya dari bahasa Sanskerta ketika diserap ke dalam bahasa Kawi Jawa kuno itu artinya terpelajar, bijak, bermutu, berpikiran luas, lapang, bijaksana gitu. Jadi kalau kita memperingati tiap tahun kemerdekaan, tapi apakah mentalitas bangsa kita ini sudah terpelajar, sudah bijak, berwawasan luas? Kan tidak terjadi. Sekarang kalau persentase orang bersekolah itu banyak. Tapi kalau kita tanya dari sekian banyak orang yang bersekolah, berapa persen yang sungguh-sungguh terpelajar? Gitu kan? Berapa persen yang sungguh-sungguh terpelajar, memahami dirinya, menyusun kerangka mentalnya sebagai kaum terpelajar gitu kan? Terus sekarang banyak orang berebut kekuasaan, berebut dari politisi gitu. Dan kalau kita pidato kan selalu dimulai yang terhormat. Nah, tapi persoalannya siapa di antara para pejabat dan politisi itu yang sungguh-sungguh memahami dirinya itu kaum terhormat? Kan kerangka mentalnya nggak dipenuhi. Jadi seluruh kerusakan bangsa ini karena tidak dipenuhi kerangka mental merdekanya itu. Makanya kalau kata Bob Marley, itu yang paling sulit dalam proses kemerdekaan itu emancipate yourself from mental slavery.
Merdekakan dirimu dari perbudakan mental gitu. Kalau kehilangan sumber daya alam bisa diubah diganti dengan cepat. Menurunkan nilai rupiah bisa rebound dengan cepat. Tapi kalau memulihkan, menghidupkan mental merdeka dari mental budak, itu perjuangan yang sesungguhnya. Kalau di dalam Islam setelah perang Badar itu kan perjuangan yang sungguhnya itu bukan perjuangan musuh yang banyak itu, tapi perjuangan melawan dirimu sendiri itu. Ya, jadi pembicaraan kita masuk menukik ke akar persoalan bahwa memang perjuangan kita terbesar sekarang ini bagaimana mengembangkan satu kerangka pendidikan. Pendidikan di sini bukannya sekolah ya. Pendidikan termasuk dalam kehidupan publik, kehidupan komunitas, yang sungguh-sungguh membudayakan mental merdeka itu. Bukan segala sesuatu misalnya asal bisa membeli, kenapa harus memproduksi sendiri. Itu ekspresi dari mental terjajah gitu. Selama bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Itu ekspresi dari mental terjajah itu. Dan kata Bung Karno, mental terjajah itu suka terpukul pada apapun yang datang dari luar. Menggemari emas sepuhan, tapi si batinnya kosong melompong. Suka eker-ekeran, mempertentangkan hal yang remeh-temeh. Senang melihat sesamanya susah, dan susah melihat sesamanya senang. Itu semua mental terjajah. Dan pendidikan itu yang harus mengikis mental terjajah itu menjadi mental merdeka. Sayangnya semesta pendidikan kita itu kurang mampu menyasar aspek-aspek yang sangat fundamental ini. Secara fisik kita ini tumbuh, tapi jiwa kita tetap kerdil. Saya kira begitu. Sangat menarik apa yang disampaikan Bung Yudi ini. Jadi menurut Pak Ponco, pendidikan kita ini memang tidak bisa merubah mental atau bagaimana ini, Pak? Kita punya pendidikan itu luar biasa. Kita punya sistem pendidikan ada sebelum negara ini ada. Gitu. Dia udah panjang. Ada 3 sekolah dulu, mendidik tahu. Sebelum kita termasuk bahasa Indonesia, tetapi barangkali ada disorientasi gitu. Tugasnya pendidikan itu apa gitu. Problemnya sekarang ini masih banyak bercak bekas-bekas kolonialisme ada di pendidikan kita. Kita dididik untuk orang menjadi pegawai. Pegawai itu bukan orang merdeka itu. Entrepreneur itu orang merdeka. Kalau dididiknya jadi apa? Kalau kita lihat kolonialisme dulu itu kan orang di Jawa itu disuruh jadi antenar, jadi pegawai negeri. Orang tua saya masih mengalami menjadi pengusaha itu nggak baik, itu saru itu orang Jawa. Terus banyak pada pemuka-pemuka jadi pendiri negara udah paham dengan itu. Tapi setelah 8 dekade ini tampaknya perlu ada refreshing pikiran itu. Apa benar orientasinya kita? Kita kan yang dilatih kompetensi supaya cakap bekerja gitu. Bukan percaya diri gitu. Bukan percaya diri. Jadi kita dilatih nanti kalau kamu ke sekolah ini nanti bisa kerja di sini kerja. Sebelum kerja itu percaya diri dulu untuk bangsa ini. Kalau cuma disuruh kerja akhirnya jadi TKI atau jadi apa gitu. Itu bukan kita harapkan gitu. Kita memerlukan perubahan peradaban yang merdeka gitu. Jadi pendidikan kita barangkali kita harus review apakah sudah on the right track. Dulu waktu baru hebat itu ada Budi Utomo betulnya yang bisa merubah semangat kebangsaan timbul karena ada sekolah kita itu diajar itu kan itu luar biasa. Tapi apakah sekarang masih itu? Sekarang ini ada gejala melihat dunia itu dari kacamata ekonomi semata. Seolah-olah kalau ekonominya beres, semuanya beres. Padahal kita harus melihat dari kacamata budaya, bukan dari kacamata ekonomi. Ekonomi tidak menentukan budaya, budaya menentukan ekonomi. Gitu. Basisnya yang harus kita bangun adalah peradaban budaya. Di pendidikan kita ada masalah di situ. Kita masih banyak sekali kendala-kendala. Berpikir merdeka aja kita nggak berani. Orang merdeka itu kan yang paling dia takut kan dijajah kan tuh orang merdeka gitu. Tapi kok kita mau dijajah tenang-tenang aja tuh nggak takut dijajah gitu. Itu kan bukan pikiran orang merdeka. Orang yang merdeka itu yang paling dia tidak mau adalah tidak merdeka kan begitu. Tapi kok sekarang mau dijajah kok
tidak ada reaksi gitu. Itu satu masalah yang perlu kita hadapi gitu. Jadi berpikir saja itu menurut saya salah. Belum nanti bersikap gitu. Kita ini kadang-kadang ada pekerjaan gitu. Kita nggak yakin ya, kita bisa nggak kerjain itu gitu. Akhirnya kita nggak berani ambil inisiatif gitu. Dalam pepatah kita dulu ada cepat tangan dengan kaki gitu. Orang yang tanggap gitu. Karena kan nggak takut ini kalau kita bikin itu nanti jadinya apa? Jadi kita diam aja gitu. Itu bukan sikap mereka. Jadi kita negara yang bergotong royong gitu ya. Gotong royong itu budaya atau itu kebutuhan gitu. Kalau kita punya sikap merdeka, maka kita menghayati gotong royong itu satu kebutuhan. Kita banyak pekerjaan besar. Sebagai contoh, kalau saya mau angkat meja kan sendirian nggak bisa, mesti berdua atau berempat bisa ngangkat meja gitu. Kita banyak pekerjaan yang nggak mungkin dikerjakan sendiri gitu. Maka kita perlu bergotong royong. Bergotong royong itu kebutuhan. Itu bukan sekedar keistimewaan kita saja. Itu datangnya dari satu kebutuhan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang besar ini harus diselesaikan secara bergotong royong. Gitu. Jadi itu sikap itu aja kita nggak ada. Nah, terus bertindak merdeka gitu. Kita ini sekarang hari ini kita lihat seolah-olah barang impor itu pasti lebih bagus dari kita gitu. Itu seolah semua itu teknik kita nggak kuasai gitu. Teknologi kita nggak bisa lah. Seolah bodoh. Sejarah menunjukkan foto Candi Borobudur itu adalah karya peradaban yang tinggi, teknologi yang tinggi pada masanya. Kok nggak ada bekasnya hari ini? Kok kayaknya nggak ada bekasnya? Kita harus impor gitu. Malah kadang-kadang supaya bagus nih direkturnya mesti orang asing nih baru perusahaan bisa maju gitu. Bagaimana ini pikiran ini? Bahwa kita harus kerjasama, kita harus belajar orang ya sungguh, tapi tidak menyebabkan kita terus kehilangan bahwa daerah itu tidak bisa kita tentu. Ini yang perlu kita rubah. Contoh-contoh ini yang menurut saya berpikir merdeka, bersikap merdeka, bertindak itu harus kita rubah. Kita harus yakin kok. Indonesia ada orang pintar-pintar kok. Itu Juanda itu bisa menciptakan UNCLOS itu hebat itu. Gagasan dia diakui dunia. Ya. Terus Habibie bisa bikin pesawat terbang. Habibie sebagai seorang presiden mungkin biasa-biasa aja. Tapi sebagai ahli pesawat dia jenius itu, luar biasa itu. Diakui oleh dunia dia jenius itu. Artinya ada orang pinter. Ayah saya menciptakan production sharing contract untuk minyak, ditiru seluruh dunia itu. Artinya ada dong jenius-jenius di Indonesia yang bisa. Tiba-tiba kita merasa di kita nggak ada harapan itu. Yang itu harus kita rubah. Kita harus yakin kita bisa kok. Dulu bikin Borobudur bisa, kenapa sekarang itu nggak bisa? Dulu Majapahit itu kerajaan maritim paling besar, sekarang ini bikin tol laut aja bingung sendiri gitu. Saya baru dengar Dok Priok ditutup gitu. Aneh ini. Punya laut tapi doknya ditutup gitu. Bagaimana ke laut? Ini kan membuktikan cara kita berpikir, bersikap, bertindak itu ada yang something wrong gitu. Ada yang nggak benar. Itu kira-kira. Wah, luar biasa. Kita harus merubah nih orientasi pendidikan ini. Bagaimana caranya dunia pendidikan ini tidak berorientasi pegawai, tapi lebih kepada dimensi-dimensi inovatif dan ada jiwa entrepreneur di dalam masyarakat kita ini. Yang sesungguhnya itu bisa dihasilkan lewat pendidikan. Mungkin Bung Yudi ada kiat-kiat yang bisa merubah dunia pendidikan ini menjadi dunia yang sangat inovatif. Ya, jadi kemerosotan terbesar dari perkembangan bangsa ini sebenarnya kemerosotan dunia pendidikan. Tadi Pak Ponco sudah bilang kita mengalami disorientasi dalam dunia pendidikan. Sebenarnya pendidikan yang diterapkan Belanda itu lepas dari segala diskriminasinya sebagai satu konten kurikulum sebenarnya sangat bermutu sehingga dengan itu bisa melahirkan generasi-generasi emas Indonesia. Orang seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, sarian produk dari pendidikan kolonial. Bahkan pendidikan kolonial kalau benar memenuhi prinsip-prinsip pendidikan itu kan bisa melahirkan generasi-generasi cemerlang Indonesia. Nah, bias pendidikan di Indonesia itu terlalu miopik. Biasanya yang diajarkan hanya learning to know, bagaimana belajar tahu. Belajar tahu pun menyempit lagi menjadi mengapa.
bukan eksplorasi pengetahuan yang luas. Bukan kenapa. Iya. Padahal sebenarnya ini bukan satu resep yang reinventing the wheel. Ini resep yang umum saja. Kalau kita pakai UNESCO, sebenarnya kalau diajarkan dalam dunia pendidikan itu apa sih? Dia bilang paling tidak ada 4. Learning to know, anak itu harus belajar tahu, literasi, erudisi, angka-angka numerik, itu kan, logika dan lain. Kedua adalah learning to do, mengerjakan suatu keterampilan, entrepreneurship. Nah, yang ketiga itu learning to be, belajar berani menjadi diri sendiri, mengetahui diri sendiri, percaya diri, punya kemandirian. Itu konten kurikulum tuh, learning to be. Bagaimana kamu percaya bahwa dirimu tuh bukan sia-sia diciptakan sang pencipta ini. Buat setiap manusia lahir dengan bawaan kodratnya, keistimewaan masing-masing, dan itu kamu percaya diri menatap dunia itu. Kamu bukan pelengkap penderita, kamu manusia istimewa. Dan setiap manusia adalah perwujudan istimewa dari semesta, kata Ki Hajar Dewantoro. Mutiara-mutiara. Tapi kalau di kita pendidikan yang sifatnya seragam tidak pernah memberi pemahaman sejak awal kepada peserta didik bahwa kamu itu manusia berharga gitu. Bahkan mungkin terus saja disuruh menghafal, tapi sebenarnya siapa dirinya? Karena seluruh pertanyaan itu kan mulai siapa diriku? Semua diri. Kemudian yang keempat adalah learning to live together, belajar hidup bersama, apalagi dalam masyarakat yang majemuk. Ini bukan formula yang baru. Ini sesuatu yang sudah digariskan oleh UNESCO. Kalau kita ikuti aja. Padahal ini UNESCO pun menurut saya masih kurang gitu. Masih ada satu hal yang tadi learning to do, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Di alam Indonesia masih ada satu menurut saya, learning to feel, belajar merasakan itu. Empati, solidaritas, penting. Nah, jadi itulah kenyataan yang terjadi. Krisis pendidikan kita mengalami luar biasa. Oleh karena itu kalau ditanya bagaimana kita menghidupkan mental merdeka, itu memang harus kita memberi perhatian besar pada pendidikan learning to be, belajar menjadi karakter itu. Dan menurut saya oleh karena itu pertama dunia pendidikan harus mulai keluar dari kerangka pembelajaran yang sifatnya hanya menghafal top down, menuju proses belajar mengajar lebih menumbuhkan jiwa kritis, bertanya, analisis, gitu, melakukan riset, itu penting. Jadi kadang-kadang bahkan yang paling penting dalam dunia pendidikan itu bukan soal jawaban, tapi pertanyaan. Jadi bagaimana siswa itu harus bertanya, bukan soal bagaimana dia harus tahu. Pertanyaan, bisa belajar bertanya itu menunjukkan kritisisme yang luar biasa. Ya, karena seluruh kehidupan itu dimulai dari pertanyaan. Kita mengenali masalah kita dimulai kemampuan kita untuk bertanya. Kadang-kadang apa yang dipertanyakan jauh lebih penting ketimbang solusinya gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita belajar percaya diri. Nah itu. Bagaimana kita menumbuhkan peserta didik yang percaya diri? Pertama tadi bagaimana menumbuhkan keyakinan bahwa setiap orang itu sebenarnya istimewa. Tapi yang kedua, untuk menumbuhkan kepercayaan ini, kita perlu terhubung dengan warisan-warisan cerlang Nusantara ini. Makanya saya menulis buku kan, Cerlang Nusantara itu. Karena sebenarnya bangsa ini juga bukan bangsa pengekor, punya catatan tentang bahasa kepeloporan di bidang kemaritiman, di bidang arsitektur, di bidang musik, dan lain-lain. Nah, mungkin karena ada tertutup oleh narasi-narasi kolonial, mutiara-mutiara pencapaian kecemerlangan Nusantara ini redup, dan kita seolah kita diciptakan sebagai bangsa yang ya sudah takdir kita jadi pengekor aja gitu. Nah itu makanya pendidikan juga harus terhubung, harus mampu melihat, menghargai warisan-warisan lokal kita, kecemerlangan mata air kecemerlangan kita. Dan juga kita bisa mengajar peserta didik dengan contoh-contoh konkret keteladanan tentang keberanian para pendiri bangsa kita. Bagaimana bagaimana Hatta bisa pidato di Indonesia Bridge di Nederland yang bicara bahwa kemerdekaan itu hak semua manusia di muka bumi, bicara pada dunia gitu dengan lantang di pengadilan Belanda gitu. Soekarno dengan Indonesia menggugat, Tan Malaka bicara di Komintern, Syahrir bicara di PBB, dengan semua itu kan saya pikir di dalam dunia pendidikan kita tidak pernah tuh pidato, misalnya pidato Syahrir di PBB, pidato Hatta di Nederland, pidato Indonesia menggugat Soekarno, Tan Malaka di Komintern, tidak pernah. Padahal itu penting untuk menunjukkan betapa pedenya mereka gitu.
Bahkan bukan Tan Malaka itu bilang kalian tuh kacau Komintern itu, ingin mengajarkan revolusi pada bangsa Indonesia, tapi ingin melakukan perhadapan dengan pan-Islamisme. Dia bilang kampanye revolusi di Indonesia tanpa bekerja sama dengan kekuatan progresif Islam itu omong kosong. Itu di hadapan Komintern gitu. Jadi harusnya kan di sini tuh terdeliver sehingga mereka punya role model tentang kegigihan, kepercayaan. Bagaimana Bung Karno mengatakan Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Lepas dari persoalan benar atau tidak, tapi Ada keberanian gitu. Dia bilang Soekarno bisa menentang imperium gitu loh, menentang imperium Amerika. Kita diisolasi misalnya dari Olimpiade kita bikin Ganevo gitu kan. Ada keberanian. Nah itu nilai-nilai patriotisme yang progresif itu kan harus terdeliver ke peserta didik, dan sayangnya di dalam pelajaran-pelajaran sejarah kita bahkan itu tidak pernah nyampe pada kerangka mental peserta didik kita. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa pendidikan juga harus tadi menghargai, memungkinkan segala bentuk kecerdasan manusia bisa berkembang gitu. Jangan lagi ada semacam diskriminasi atas dasar satu jenis intelijensia gitu. Karena kalau orang tidak kuat matematika berarti dunia runtuh gitu. Mungkin dia kayak si Messi jago sepak bola, jago kinestetik gitu, atau mungkin jago musik gitu, atau jadi harus segala jenis kecerdasan harus punya ruang untuk berkembang sehingga setiap orang punya kebanggaan. Nah jadi banyak hal yang bisa dikerjakan di dunia pendidikan supaya bagaimana mentalitas merdeka itu tumbuh di jiwa tunas-tunas bangsa ini gitu. Terima kasih. Jadi Bung Yudi sangat menginspirasi apa yang disampaikan Bung Yudi barusan itu. Mudah-mudahan didengar oleh dunia pendidikan. Contoh-contoh orang-orang yang brilian, para founding father kita, para pemimpin kita terdahulu. Sehingga saya menyimpulkan bahwa pendidikan itu tidak boleh terlepas dari lingkungannya. Jadi pendidikan baru bisa berhasil kalau juga lingkungan masyarakat, khususnya lingkungan keluarga, dan lingkungan-lingkungan yang lainnya bisa menopang terhadap sukses dan berhasilnya pendidikan. Bagaimana menurut Pak Ponco? Saya punya pandangan sedikit mengenai pendidikan gitu. Pendidikan bagian dari budaya. Bukan budaya bagian dari pendidikan, jangan terbalik. Jadi peradaban budaya itu sesuatu yang kita bisa desain, kita rancang. Bukan hanya gedung aja, bukan hanya ekonomi yang kita rancang. Budaya juga harus kita rancang. Ya, jadi kalau bahasanya dulu orang bilang, kita sekarang kalau bicara kan selalu bicara how the market behave gitu ya. Sebetulnya kan yang harus kita tentukan bagaimana sih how our people behave gitu. Bagaimana orang kita bersikap. Orang kita bersikap seperti apa itu kan perlu dirancang gitu. Jadi artinya pendidikan itu erat hubungannya dengan masyarakat yang seperti apa yang kita kendaki gitu. Jangan soal pendidikan ngambil dari mana seolah dia diri sendiri. Tidak. Kita mesti pendidikan itu kita punya tujuan untuk apa gitu. Kalau kita bikin bangunan kan kita rancang nih, kalau mau 10 tingkat fondasinya kayak apa gitu. Nah sekarang kalau peradaan seperti apa yang kita perlukan, ya pendidikannya kan mesti disiapkan untuk itu. Jangan berharap bahwa nanti budaya itu kesera-sera, terserah gimana aja nanti. Enggak. Pendidikan itu yang menyebabkan budaya yang kita hadapkan itu terjadi. Itu yang perlu barangkali kita luruskan. Jadi ada kesombongan mungkin pendidikan seolah-olah dialah segala-galanya, dia menentukan masa depan. Bukan. Dia mesti menentukan masa depan seperti apa yang akan dibangun gitu. Bukan pendidikan menentukan masa depan dalam arti kata yang lain nggak penting. Yang kita mesti tahu, kita memerlukan peradaban seperti apa untuk menjawab kemerdekaan kita, memerlukan peradaban seperti apa supaya kemerdekaan itu bisa dicapai. Peradaban itulah yang harus dibangun oleh pendidikan gitu ya. Sekarang itu menurut saya agak putus gitu. Antara pendidikan dan kemerdekaan itu agak putus gitu. Seolah-olah pendidikan dia berdiri sendiri gitu. Dia dengan imajinasinya sendiri. Padahal pendidikan itu bagian dari pembentukan budaya. Budaya adalah bagian yang diperlukan untuk kemerdekaan itu tadi gitu. Sikap merdeka kan menjadi syarat untuk kita bisa merdeka secara paripurna gitu. Nah, sikap merdeka paripurna itu harus menjadi tujuan dari pendidikan kita. Jangan dibalik, seolah-olah pendidikan nanti take it for granted, pasti orangnya merdeka, tidak gitu. Jadi pendidikan itu harus direkayasa untuk
target apa yang dicapai. Itu yang menurut saya perlu kita renungkan, kita bicarakan, dan ini proses panjang, ini proses peradaban gitu. Tidak bisa shortcut panjangnya, itu memerlukan pemikir gitu. Dari dulu di negara-negara itu kan selalu ada raja, ada patih, ada bendahara, ada pujangga gitu. Pujangga yang menentukan budaya seperti apa yang akan datang gitu. Yang kita kenalkan dari zaman dulu kan pujangga-pujangga terkenal gitu. Selain patih-patih terkenal, tapi pujangga-pujangga terkenal jauh lebih penting yang dikenal. Oleh karena itu, pendidikan itu membentuk budaya gitu. Jadi budaya dibentuk melalui pendidikan, orang dibentuk melalui pendidikan gitu. Nah ini barangkali yang menurut saya kurang kita dalami ya. Budaya seperti apa sih yang kita butuhkan? Untuk itu bagaimana pendidikannya gitu. Jadi tadi kita bicara, kita perlu budaya manusia merdeka gitu. Bagaimana mendidik manusia merdeka? Itu harus menjadi kurikulum. Bukan nanti kira-kira kompetensi apa gitu. Kompetensi penting, tapi karakter itu jauh lebih penting gitu. Kalau saya tidak salah, di negara-negara seperti Jepang, di Skandinavia itu justru karakter jauh lebih diperhatikan ketimbang kompetensi gitu. Nah ini barangkali perlu kita, saya bukan ahli pendidikan, tapi menurut saya perlu Direnungkan, dipikirkan. di revive, di kokoh lah pandangan pendidikan itu. Sekarang ini pendidikan tuh nunduk sama ekonomi soalnya, seolah-olah bagaimana supaya nanti kalau kelar didik bisa kerja dapat uang banyak gitu. Cuma sekedar itu aja, jadi myopic, dia sempit gitu. Jadi manusia menjadi makhluk ekonomi semata gitu, seolah-olah gitu. Nanti kok lihat nanti income per kapita berapa, gross berapa gitu. Yang ini ngomongin ekonomi terus, bukan how our people behave, tapi bagaimana ekonomi. Itulah menurut saya satu sisi yang barangkali kita harus koreksi hari ini. Baik, terima kasih Pak Alfonso. Saya mencoba katakanlah menyimpulkan. Jadi ada 3 hal yang harus berkaitan. Pendidikan di satu pihak, di pihak lain ada masyarakat, di satu sisi lagi ada kebudayaan. Masyarakat, pendidikan, dan kebudayaan atau peradaban. Pendidikan tidak terlepas dari masyarakat, dan masyarakat memperkaya pendidikan. Pendidikan juga tidak terlepas dari kebudayaan, karena pendidikan harus memajukan kebudayaan, yang kebudayaan juga tidak terlepas dari masyarakat. Bagaimana caranya menyederhanakan pemikiran itu, sehingga orang mental kemerdekaan, yang kemerdekaan itu adalah awal dari perjuangan kita untuk membentuk masyarakat, pendidikan, dan kebudayaan. Bung Yudi, silakan. Iya, sebenarnya mungkin kita ini seringkali melihat pendidikan itu sebagai sesuatu yang serba ada, serba hadir. Sehingga kadang-kadang lupa sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sih? Kalau kita tanya ke rejim pendidikan, sebenarnya tujuan pendidikan itu apa gitu? Secara sederhana jawabannya. Tujuan pendidikan itu mau di zaman pertanian, zaman industri, zaman sekarang era 5.0, society 5.0 itu untuk menciptakan manusia baik. Manusia baik itu apa? Itu ada surat di dalam surat Ibrahim. Dia manusia baik itu seperti pohon yang baik. Ya. Pohon yang baik itu akarnya menghunjam dalam, batangnya tinggi menjulang, kemudian berbuah, membawa manfaat. Ini saya kembangkan jadi teori pendidikan. Kemarin saya menulis tentang filosofi, kita harus berguru pada pohon itu. Ya. Pohon itu yang sering kita lihat kan hanya di permukaannya, namanya tajuk, mulai batang, cabang, ranting, daun, buah. Itu bagian yang ke atas. Tapi sebenarnya pohon itu bergerak 2 arah. Ke atas, ke bawah. Bergerak ke atas, itu juga sekaligus bergerak ke bawah. Akar, ya makin tinggi pohon, akar juga makin menghujam. Makin rindang dedaunan, akarnya juga makin meluas. Jadi gerak vertikal dan gerak ke bawah. Nah jadi pendidikan itu pertama sebagai kata Hajar itu kita tuh harus continue, harus terhubung dengan akar kita, sejarah kita, nilai kita, masyarakat kita, sumber daya kita.
Gak ada cerita bangsa peradaban maju kalau tercerabut dari akar sejarah kita, akar budaya kita, masyarakat kita. Kita tuh sekarang pendidikan seperti jumpalitan ingin ngejar apa gitu. Tapi melupakan akar-akar kita, warisan-warisan pendidikan kita yang bagi juga banyak. Tapi kenapa kita harus selalu menengok keluar sampai tidak jelas gitu. Akar, jadi akarnya harus kuat dulu. Akar itu ya karakter, nilai, sejarah. Ya. Dan kemudian setelah itu barulah kita bicara akarnya kuat, itu otomatis akan menjadi penopang bagi apa yang tumbuh ke atas. Yang tumbuh ke atasnya peradaban, ilmu pengetahuan, seni, kreativitas, teknologi. Itu yang membuat pucuk-pucuk menjulang tinggi. Ya kita, kalau istilah Ki Hajar itu harus konvergen. Kalau tadi continue, harus konvergen, harus terhubung dengan pengetahuan pertahanan terbaik yang ada di dunia. Yang pucuk itu menjemput cahaya. Cahaya dari manapun kita ambil. Praktek-praktek terbaik dari luar kita pelajari. Teknologi mungkin yang datang baru kita perbanyak. Nah, jadi gerak ke atas tuh harus seimbang tapi dengan gerak ke bawah. Karena kalau tuh pohon menjulang tinggi tapi akarnya roboh, hancur dia terbang angin gampang gitu. Nah, baru kemudian kita laut antara pohonnya ini kan pengetahuan, cabang itu keterampilan, ranting, terjurai rapi, daunnya kolaborasi, kemudian buahnya itu kreativitas, inovasi, produktivitas gitu kan. Nah, Indonesia itu sekarang problemnya itu akarnya tidak digarap. Tajuk yang ke pucuknya juga makin mengikuti bonsai aja gitu. Kalau generasi Soekarno kan membaca emas dari karya pertama gitu. Hatta belajar karya-karya pemikir ekonom terbaik dunia langsung dari persen langsung. Jadi pucuk-pucuknya tinggi. Tapi sehebat-hebatnya Hatta tidak pernah melupakan nagarinya. Dia menciptakan gagasan apapun, mau tentang koperasi, mau apapun, tidak pernah melupakan budaya nagarinya di Padang itu. Ya, warung Padang misalnya. Ya. Soekarno boleh mengutip Engels, Marx, tapi dia masih bicara tentang bagaimana tentang wayang. Yang gotong royong. Ya, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan belajar di Haramain, ya, menyerap pikiran-pikiran Islam reformis pada masa itu, tapi ketika pulang masih sadar kalau dia pulang dengan membawa Wahabisme, membabat kanan kiri adat-adat lokal, bisa berbahaya, Islam jadi ancaman. Maka dia juga memuliakan nilai-nilai lokal kan begitu. Itulah bahkan Tan Malaka itu ikut Komintern, Komunis Internasional. Tapi seperti kata tadi, dia berkelahi di Komunis Internasional ketika harus memutuskan harus berhadapan dengan Islam gitu. Itulah rahasia di seluruh produk dari pendidikan yang bagus itu. Kita tidak melupakan akar, tapi pencapaian kita juga jauh gitu. Sekarang kita ingin mengejar hal yang jauh. Bahkan SD juga diajar apa itu namanya, ya punya dasar komputer apa itu namanya saya nggak tahu. Tapi nilai-nilai etika, nilai-nilai bagaimana kita memahami budaya maritim, bagaimana kita memahami kearifan lokal, kita hilangkan. Sekolah-sekolah internasional kita gitu. Kita memang langsung diajarkan bahasa-bahasa asing, tapi kemudian komitmen persatuan kita diabaikan. Sehingga kemudian bahasa Indonesia yang sudah kita urus, kita kembangkan, bahkan sekarang sudah menjadi diterima sebagai bahasa internasional, tapi anak-anak negerinya sendiri mulai kacau balau gitu. Nah, ini menurut saya yang harus jadi evaluasi besar dari dunia pendidikan. Ikutilah filsafat dari pohon itu. Ya. Saya kira begitu. Baik. Ya. Ini soal filsafat pohon nih. Dia alat dengan lingkungan hidup. Ya. Nah, dengan sendirinya kita sadar betul bagaimana lingkungan hidup kita, walaupun pohon-pohon kita sudah mulai berterbangan. Baik, saya kira Pak Ponco mungkin ada pemikiran atau katakanlah ide-ide dari Pak Ponco sendiri melihat bagaimana hubungan dunia pendidikan ini dengan merubah mental bangsa ini sehingga mental merdeka itu tertanam. Ya, saya kira gini. Tadi sudah jawaban, merdeka itu datangnya dari batin orang. Jadi dia mesti yakin gitu. Sekarang ini kan tapak kolonialisme itu masih dalam. Kita lihat aja, kalau yang salah itu rakyat kecil langsung dihujat. Kalau yang salah orang besar,
kayak ada keraguan gitu. Nah, ditutupi malah. Nah, gitu. Itu kan membuktikan bahwa ada perasaan gitu. Ada orang yang diistimewakan gitu. Nah, gitu. Bukan bermusuhan sama orang kaya, tidak. Tapi mesti berani mengatakan yang benar gitu kepada itu. Itu kan sekarang nggak ada gitu. Yang saya mau katakan ada satu hal. Kita ini negara yang punya kekayaan alam hebat gitu. Mestinya kita itu kalau mau kita maju, kita pelihara kekayaan alam kita dengan baik. Adakah kita memahami kekayaan alam kita? Kan enggak gitu. Kita negara kekayaan alamnya berlimpah, rakyatnya miskin. Kenapa? Karena kita nggak kenal sama kekayaan alam kita. Kita nggak rawat kekayaan alam kita. Kalau saya tinggal di satu daerah, menghasilkan satu pohon, nah, pohon durian mau kata, maka saya orang yang paling tahu durian kayak apa sih ada di Indonesia kan begitu, gitu ya. Kita di negara kepulauan gitu, tapi kita nggak tahu isi laut kita apa gitu. Ini pendidikan apa yang diajarin gitu. Mestinya kan dari semua orang di dunia, karena kita tinggal di kepulauan, kita yang paling tahu isi laut apa gitu. Ya. Bukan kalau kita tinggal di gunung, mungkin di gunung ada apa kita tahu, tapi kita tinggal di pulau. Tapi apakah orang Indonesia tahu isi laut kita? Nggak tahu gitu. Masih orang lain yang lebih tahu dari kita. Ya. Itu kan berarti bahwa kita tidak sadar dengan alam kita yang harus kita pelajari gitu. Selama kita tidak mengenal alam kita, ya kita repot. Kita ring of fire. Kita mestinya kalau ring of fire artinya kita tahu nanti kalau bencana kayak apa, ada bencana gitu. Tapi pada saat yang sama, ring of fire itu kan energi gitu. Kok sekarang kita impor energi sih? Padahal energi banyak di Indonesia. Artinya kita tidak memahami karakter dari energi itu sendiri. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi kita miskin karena kita tidak tahu karakter kekayaan alam kita, nggak bisa ngurus kekayaan alam kita. Jadi kemerdekaan itu juga supaya kita bertindak itu kita paham apa gitu. Ya. Di laut itu kita banyak bibit lobster gitu, tapi yang maju Vietnam gitu. What's wrong with us? Gitu. Ya. Dan pengetahuan itu kan bergerak terus ya, revolusi gitu. Jangan beranggap bahwa dulu kita ahli kapal zaman Majapahit, terus kita nggak usah belajar lagi, nanti kita jago terus kapal. Enggak, kita harus keep up supaya kita selalu teknologinya itu yang terbaik gitu. Nah, sikap ini yang kadang-kadang di kita nggak ada di pendidikan kita. Kita yang kemerdekaan karena kita pernah menjadi raja kapal, tapi kemudian kita anggap kita udah tahu, kita nggak belajar lagi, orang lain belajar terus meningkatkan, kita nggak gitu. Kok kita negeri durian kan negeri Indonesia ya, namanya durian gitu. Iya kan? Orang lain kan nggak kenal tuh durian itu artinya apa, karena dia nggak kenal duri kan, durian yang begitu. Tapi sekarang berduri. Durian terbaik dari Malaysia, Musang King, Blackthorn. Loh, kenapa gitu? Karena kita menganggap karena durian tidak punya, kita nggak usah belajar lagi, kita nggak usah perbaiki gitu. Ini menurut saya ya salah gitu. Ini yang membuat kita terjajah, karena kita merasa ya udah tahu, kita nggak usah belajar lagi. Manusia itu teknologi itu bagian dari peradaban. Gitu. Apa sih peradaban zaman batu, peradaban modern? Kan dalam penguasaan teknologi gitu. Ya, setiap masyarakat punya peradaban masing-masing. Tapi yang peradaban maju kan penguasaan teknologi gitu. Tapi kita enggak gitu, kita enggak menguasai teknologi. Padahal teknologi yang menaik diri kita sendiri, kayak alam kita sendiri gitu. Itu menurut saya menjadi satu aneh. Yang menjadi menarik gini. Dulu rakyat NTT itu punya keahlian nangkap ikan paus gitu. Ikan paus kan ikan besar, lebih besar dari manusia gitu. Bisa diburu sama orang NTT itu. Artinya orang NTT tahu bagaimana mengelola laut ya. Sekarang kenapa jadi bikin kapal aja nggak bisa gitu. Ini kan satu mindset yang terputus. Ya, tidak terwalis. Ya, terputus karena justru menurut saya terputus karena kita kebanyakan kekayaan alam gitu. Kita merasa kalau udah banyak kita nggak perlu lagi mengupgrade diri kita. Manusia tidak bisa begitu. Manusia harus terus meningkatkan sunatullah, mengenal semua ketentuan Allah. Nggak bisa. Sekali belajar cukup, nggak bisa gitu. Ya. Nah, ini yang menurut saya sekarang
Itu menurut saya pendidikan itu dan teknologi itu bukan artinya kita tidak mengenal budaya, kita tidak mengenal diri kita gitu. Kita asing sama diri kita nggak paham gitu. Kita nggak paham, makanya kekayaan alam kita melimpah tapi rakyat kita miskin gitu. Karena kita jauh, kita tidak kenal sama kekayaan alam kita. Ini juga menurut saya sesuatu yang dirubah dong cara berpikirnya gitu. Kalau saya orang tua saya petani, maka sayanya mesti paling tahu apa bagaimana bertani itu terimbang orang yang tinggal di laut. Orang yang tinggal di laut paling tahu bagaimana mengenai laut terimbang orang yang di darat, kan mestinya begitu ya logika berpikirnya. Ini putus gitu seolah-olah nggak ada hubungannya gitu. Jadi kita lupa sama who we are, siapa kita gitu. Ini pendidikan yang barangkali perlu disoroti gitu. Kita mestinya menjadi bangsa yang adikuasa gitu, adidaya gitu. Tapi justru kita menjadi underdeveloped country gitu. Karena penjajah kita belum merdeka secara batin gitu. Ya. Nggak ada alasan lain kok. Sumber daya cukup, orangnya cukup rajin, cukup banyak, orang pinternya cukup gitu. Terus apa kendalanya? Kan itu tidak merdeka secara batin. Baik, saya kira ini sudah bagian terakhir nih. Ya, saya minta ke Bung Yudi dulu nih untuk closing statement-nya tentang mentalitas kemerdekaan ini. Silahkan Bung Yudi. Iya, saya kira dua hal. Yang pertama kan, meskipun kita berlimpah, diberi kemudahan oleh ilahi, tapi Tuhan selalu mengatakan yang terbaik itu ahsanu amala, amal terbaik. Jadi manusia harus menciptakan amal terbaik. Mungkin orang bahagia dengan kemiskinan gitu, tapi tidak menciptakan amal terbaik. Jadi kita harus bahagia itu pada level yang tinggi, pada ahsanu amala. Jadi kalau Iqbal mengatakan aku ciptakan batu, Tuhan ciptakan batu, aku ciptakan patung. Jadi Tuhan memberi kita banyak karunia sumber daya alam, tapi kita harus jadi co-kreator dari semesta ini. Kita diberi lautan, maka kita menciptakan produktivitas, amal-amal terbaik di maritim. Tapi kita punya bahan pangan, mestinya kita feeding, memberi makan pada dunia sebagai amal terbaik kita. Kalau kita di level rendah terus, maka kita sebenarnya kufur nikmat. Jadi kan Tuhan bilang kalau kalian bersyukur akan aku tambah nikmat bagimu. Jika kalian kufur, tunggu aja azabku amat pedih. Tapi untuk bisa bersyukur itu kita harus mengerti apa yang memahami apa yang kita terima, memahami karunia kita, dan itu dipelajari. Jadi pendidikan jangan lompat ke sana kemari tanpa ada momen untuk orang bersyukur dengan karunia sinar matahari yang menerpa setiap tahun. Masa kita nggak bisa menanam sepanjang tahun? Kita kan bisa menanam sepanjang tahun dong, karena kita kan tropik. Nah itu kan kita tidak bersyukur dikasih Tuhan kemudahan, tapi kita jadi lalai, jadi abai. Itu istilah syukur dalam bahasa sungguhnya begitu. Tuhan kasih karunia kamu, tapi kok kamu malah bergelimang dalam kemiskinan. Kamu nggak bersyukur. Lautan, kita nggak usah bebat hutan sebenarnya. Kita ini jual keindahan alamnya tuh bisa makmur, tapi kalian kok bisa tertinggal? Kamu kufur, kalian itu tidak bisa memakmurkan warga bumi. Nah itu yang harus kita perhatikan. Nah dalam hal ini menurut saya yang kedua, memang pendidikan kita tuh rusak, antara lain juga karena keteladanan publik kita buruk. Jadi para penyelenggara negara, politisi tidak lagi menjadi guru-guru publik. Padahal kan misinya itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Misi negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia harus jadi suri teladan. Tidak boleh lagi ada pencapaian privilege hanya atas dasar keturunan. Itu kan mandat. Harus ada kesetaraan bagi sebuah warga, siapapun yang layak, pantas memimpin. Jangan kita ini kembali mengulang sesuatu yang sudah dirobohkan oleh para perintis republik. Jangan menghargai orang atas dasar semata-mata dasar keturunannya, tapi pada kapasitasnya. Tapi faktanya sekarang cara kita merekrut kepemimpinan dan sesuatu yang dulu kita anggap itu sangat tidak pantas dihadapkan di depan publik, sekarang dipertontonkan dengan merasa tidak malu, tidak merasa bersalah gitu. Dan itulah yang menghancurkan apa yang sudah diajarin di dunia sekolah. Jadi dalam sekolah anak diajar tentang praktek-praktek budi luhur. Tapi begitu lihat perilaku para penyelenggara, politisi negara, kok seperti itu. Jadi beda antara apa yang ada di dunia sekolah dengan dunia realitas. Jadi mengalami anak-anak namanya kognitif disonan. Jadi kacau, disonansi kognitif gitu. Jadi sebenarnya ini mana gitu yang benar tuh yang diajarkan di sekolah tuh realitas yang dipertontonkan para
peribahasa. Mestinya kan komplement apa yang diajarkan sekolah itu terpancar di dalam keteladanan para pemimpin negara kita, politik kita, tokoh-tokoh kita. Saya kira itu. Makasih. Ya. Pak Ponco, barangkali ada closing statement ini tentang bagaimana membangun mentalitas merdeka ini, baik dari dunia pendidikan maupun dari masyarakat pada umumnya. Ya, kita dari tadi bicara apa sih problem kita gitu. Kalau kita berproblem, kita bicara seminggu lagi nggak kelar-kelar, problem kita banyak banget gitu. Tapi bagaimana kita mengatasi ini? Kita berarti bersejarah gitu. Kita pernah dijajah oleh bangsa Eropa ratusan tahun gitu. Menderitanya luar biasa. Orang Indonesia berjuang pada itu untuk merdeka. Malahan kata Indonesia itu bagian dari perjuangan itu sendiri gitu. Tapi dalam konteks itu, siapa akhirnya yang merintis supaya ini berubah gitu? Kan kreatif minority, suatu kelompok minoritas cendekiawan yang mengajak masyarakatnya berubah gitu. Apa benar setelah 120 tahun 1908 udah nggak ada lagi cendekiawan seperti Budi Utomo? Mestinya kan Tuhan masih kasih terus ya cendekiawan, masih ada dong gitu. Mari cendekiawan kita duduk gitu. Budi Utomo juga bukan pemerintah, Budi Utomo juga bukan politisi, bukan militer, bukan hartawan gitu. Kan modalnya cuman cerdasan intelektual saja gitu, logika saja gitu. Masa sih udah nggak ada lagi Indonesia hari ini para cendekiawan yang menguasai itu? Kan persoalannya cuman sekarang ini ada satu kondisi yang menyebab orang tuh ragu gitu. Maka kita berharap ada sekelompok cendekiawan yang berani breakthrough, memecah kebekuan ini gitu. Seperti dulu tokoh-tokoh pendiri bangsa, karena mendapat kesempatan pendidikan dari Belanda, dia memecahkan kebekuan gitu. Dia merubah peradaban gitu. Jadi saya berharap bahwa masih ada cendekiawan-cendekiawan dan yang mau gitu. Terutama yang muda-muda untuk berani berubah gitu. Bung Karno bilang gantungkan cita-citamu setinggi langit gitu. Cendekiawan muda, berhenti dong jadi orang terjajah, jadi orang merdeka gitu. Kira-kira ajakan saya gini, ayo. Nah, dan relatif sekarang kan prasarana kita jauh lebih baik dari Budi Utomo. Budi Utomo itu kan pemerintahnya musuh, penjajah kok. Mungkin kita nggak suka pemerintah, tapi kan bukan musuh. Kita cuma berbeda pendapat. Kita punya cita-cita yang sama gitu. Tapi kenapa nggak timbul kreatif minority seperti zaman dulu untuk merubah ini semua gitu? Karena kreatif minority lah akan merubah itu. Kita jangan tiba-tiba kita mau komplain, mengeluh ini karena tapi kita sendiri nggak berbuat sesuatu gitu. Karena kita cendekiawan berbuatlah sesuatu, rubahlah bangsa kamu supaya maju. Itu mungkin ajakan dari saya pada teman-teman para cendekiawan. Ayo, negara ini punya potensi besar dan itu ada di pundak kalian untuk memajukan bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih ini Pak Ponco, Bung Yudi atas sumbang pikirnya dalam podcast kali ini. Saya tidak menyimpulkan apa yang disampaikan kedua narasumber, tapi terakhir baik Pak Ponco maupun Bung Yudi mengajak para kaum cendekiawan untuk terus bergerak, mengeluarkan pikiran-pikirannya, peka terhadap kehidupan negara bangsa ini, dan mencari solusi-solusi yang cerdas, dan jadilah pelopor-pelopor di negeri ini sebagaimana pelopor-pelopor dari para founding father kita. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ponco, Bung Yudi, ajakannya kepada para cendekiawan bisa tertangkap dengan baik, dan sekaligus juga bagi kaum terpelajar pada umumnya kita menyadari bahwa mentalitas kemerdekaan ini, mentalitas merdeka yang ada dalam diri kita ini harus selalu dibangkitkan untuk mengenal lebih jauh potensi kekayaan negeri ini dan menjadikan negara bangsa ini subur makmur, gemah lipah loh jinawi. Dan karena tidak ada satu perubahan yang ke arah kebaikan bila mana kita tidak merubahnya sendiri. Terima kasih atas perhatian para pemirsa budiman. Mohon maaf bila mana ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.